交了。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Twin Martial Spirit. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini berlatar di sebuah jalan di kota Donglin. Di sana, santer terdengar di saat ini sedang marak terjadi pembegalan oleh para bandit di lereng Luopeng. Namun para bandit tersebut sudahlah diamankan oleh pemimpin kota Susangguan. Semua warga saat ini merasa bangga terhadap pemimpin mereka yang telah melindungi kota Donglin dengan sangat baik. Di saat perbincangan dari semua warga, terlihatlah Lin Pan yang sedang ngopi juga mendengar semua itu. Di sana dia juga memanggil Dugulin yang sedari tadi mengikutinya untuk bergabung ngopi bersama. Di saat ini Dugulin penasaran tentang wanita kemarin, apakah dia sudah mengirim kabar kepada Lin Pan mengenai posisi dari batu pemandu jiwa, apakah benar ada di keluarga Su. Mendengar itu, Lin Pan sedikit kaget dengan Dugulin yang ternyata mengetahui tentang keluarga Su. Oleh karena itu Lin Pan inginlah mengetahuinya, jadi memintanya untuk menceritakan mengenai keluarga Su. Kan tetapi Dugulin menolaknya karena katanya sebentar lagi juga Lin Pan pasti akan mengetahuinya. Di saat obrolan tengah berlangsung, tiba-tiba seekor monster kabur dari pavilion 100 monster. Semua warga kemudian ketakutan sampai akhirnya salah satu dari mereka terjatuh dan hampir diinjak oleh monster itu. Awalnya Lin Pan inginlah menolongnya, tapi siapa sangka dari kejauhan muncul dua sosok pahlawan yang datang menyerang monster tersebut dengan martial soul ular hitam. Dengan gaya eksis, keduanya pun merasa bangga karena telah berhasil menjatuhkan monster itu. Namun sang monster pun kembali bangkit dan kembali salah satu dari pahlawan pun melemparkan sebuah alat dan meledakkan di dalam mulutnya. Awalnya kedua pahlawan pun mengklaim kalau mereka telah sukses untuk membabatnya. Namun siapa sangka monster tersebut kembali bangkit dan kini menerjang keduanya. Beruntung dari atas langit muncul seorang yang adalah pemimpin Su datang meninju monster itu sampailah pingsan. Semua orang yang melihat ini mereka pun tersenyum memujinya, dan di sana juga hadir kepala pavilion monster yang datang meminta maaf atas kesalahannya. Langsung aja pemimpin kota menuju ke arah kedua pahlawan berterima kasih karena telah melindungi warga di kota Donglin. Selain itu dia juga mengajak keduanya untuklah makan bersama mendatangi keluarga Su sebagai bentuk terima kasihnya. Akan tetapi keduanya menolak ajakan tersebut. Karena kebaikan yang mereka lakukan tidaklah perlu dibalas dengan apapun. Di saat perbincangan mereka kemudian datanglah tuan muda keluarga Su alias anak dari pemimpin kota. Dia melaporkan mengenai munculnya sekelompok bandit di sisi barat di kota Donglin. Tentu mendengar itu ia pun antusias untuk bereaksi dan langsung pamit pada kedua pahlawan karena ingin menjalankan tugas membasmi para bandit. Mendengar ini pahlawan wanita nampak merasa aneh dengan kemunculan bandit yang mereka sama sekali tidak menemukannya di sisi barat. Di sana tuan muda Su pun meyakinkan keduanya, yang bahkan ia meminta tolong kepada kedua pahlawan untuk membantu ayahnya melawan para bandit tersebut. Permintaan tersebut juga diulangi oleh para warga yang langsung meminta kedua pahlawan untuk bertindak juga. Alhasil karena seperti itu maka keduanya pun setuju dan mereka pun pergi. Di sisi lain Lin Pan yang melihat ini jelas dia sudah mengetahui semua sandiwara ini. Namun dirinya tidak lantas ikut campur dan lebih memilih untuk menunggu aja. Setelah kopinya habis, Lin Pan kemudian berniat untuklah pulang, tapi di perjalanan ia dihadang oleh sekelompok praktisi bertopeng. Tapi serangan dari mereka dapat dengan mudah dipentalkan dan ditemukanlah adanya sebuah serangga yang mengendalikan mereka.
Tentu aja Lin Pan pun merasa tertarik dan di pundaknya juga terlihat adanya seekor serangga emas yang siap untuk mengendalikan tubuhnya. Ternyata sosok yang mengendalikan serangga ini adalah seorang ahli parasit yang diperintah untuk menguji kekuatan Lin Pan. Dia bilang serangga biasa yang berwarna hitam akanlah mampu mengendalikan praktisi di ranah pemandatan energi. Namun berbeda dengan serangga emas yang dia klaim pasti mampu mengendalikan praktisi seperti Lin Pan. Namun perkiraannya ternyata salah, di mana parasit yang dia banggakan tidaklah mempan pada Lin Pan, yang bahkan di saat dia sedang bergumam tiba-tiba Lord Lin Pan sudah hadir di sampingnya. Alhasil dia pun ketakutan dan berlari menjauhinya meminta semua anak buahnya untuk membabat Lin Pan. Tapi Lord Lin Pan berhasil membalikan kendali dari parasit ini, membuat ia pun mampu mengendalikan keempat orang ini menyuruh mereka untuk menyerang si ahli parasit. Tapi sayang si ahli parasit berhasil kabur yang membuat Dugulin mempertanyakan mengapa Lin Pan malah melepaskannya. Dan ternyata Lin Pan sudah mengetahui dalang di balik penyerangannya barusan. Jadinya ia pun tidaklah serius untuk mengejar mereka. Di sisi lain ahli parasit ini sangatlah ketakutan pada Lin Pan yang dia rasa dia sangatlah aneh. Hal itu ia sebutkan kalau Lin Pan tidak disangka ternyata mampu mengendalikan serangga parasitnya. Alhasil ia pun tidak ingin melakukannya lagi, apalagi harus berhadapan dengan Lord Lin Pan untuk menguji kekuatannya. Dan ternyata sosok yang telah menyuruhnya adalah wanita ini. Dia ingin menguji kekuatan Lin Pan apakah dia layak untuk bekerja sama dengan dirinya mencari dalang di balik kematian adiknya. Singkat cerita, di malam harinya di kediaman keluarga Su. Di sana sudah terjadi pertarungan antara Tuan Muda Su melawan kedua pahlawan. Ternyata keluarga Su ini telah menjebak kedua pahlawan dan kini mereka pun akhirnya dikalahkan. Di mana mereka berdua sudah diberikan racun pengabur jiwa. Setelah menjatuhkan keduanya, Tuan Muda pun memerintahkan semuanya untuklah bersiap karena katanya di malam ini mereka akan bertindak. Scene berpindah di warung nasi. Di sana terlihat ada Lin Pan yang sedang makan bersama Dugulin. Namun seketika Lin Pan pun merasakan adanya sebuah pergerakan yang ternyata inilah pertanda kalau dia akan beraksi. Scene kemudian berpindah di kediaman keluarga Su, tepatnya di bawah tanah keluarga Su. Di sana terdapat ada banyak sekali orang yang diikat pada sebuah pilar yang sedang diserap oleh batu pemandu jiwa. Tentu salah satu dari mereka juga terdapat adanya dua pahlawan tadi yang telah diikat oleh seorang pelayan. Alhasil karena batu pemandu jiwa sudah ada di tangan sang Tuan Muda Su, maka dia yakin mulai saat ini tidak ada lagi yang akan berani pada keluarga Su-nya. Namun di saat itu kita juga melihat kalau salah satu pahlawan tadi nampak sudah tersadar dan siap untuk melepaskan ikatannya. Scene kemudian berpindah lagi ke sebuah hutan yang memperlihatkan Lin Pan yang mulai bergerak untuk mencari dalang dari pemilik batu pemandu jiwa. Namun di perjalanan Lin Pan nampaknya sudah memasuki pada sebuah formasi yang membuatnya terus berputar di tempat ini. Dari kejauhan seperti biasa Dugulin teruslah mengikuti Lin Pan merasa penasaran dengan kekuatannya. Benar aja kalau Lin Pan sudah memasuki sebuah formasi, hal itu disebutkan oleh Tetua Sun mengenai formasi ini yang tidak sederhana. Di saat yang sama dari belakang kemudian hadir seekor harimau petir menyergap Lin Pan. Tentu aja Lin Pan sedikit kaget karena ternyata ada sebuah kejutan yang tersembunyi dari sosok harimau petir. Meski begitu Lin Pan tidaklah gentar dan ia pun menerjang maju dan terjadilah baku hantam. Dengan menggunakan martial soul-nya, Lin Pan pun menembakkan energi besar ke arahnya tapi tidak mempan. Tentu Lin Pan merasa tertarik dengan hewan ini. Jadinya ia pun menembakkan martial soul-nya dengan tembakan bertubi-tubi. Lagi-lagi harimau petir ini terlalu kuat. Terbukti semua serangan Lin Pan berhasil dihancurkan, bahkan Lin Pan sendiri juga terpental jauh. Meskipun serangan petir ini menyakitkan, tapi petir ini juga dapat membuat kekuatannya meningkat pesat.
Hal itu juga dibenarkan oleh Tetua Sun mengenai petir ini yang adalah harta karun yang bisa memperkuat tubuh. Tapi sayang, meski begitu kekuatan ini terlalu menakutkan. Pasalnya kekuatan petir ini terlalu kuat yang pasti tidak sembarangan orang bisa menahannya. Termasuk juga dengan lautan spiritualnya Lin Pan diperkirakan juga tidak akan mampu menahannya. Tapi Lin Pan tidak percaya dia pede kalau hanya inilah kesempatannya untuk menjadi semakin kuat, yaitu dengan menantang harimau petir. Dan dengan kini pertarungan kembali dilanjutkan. Demi untuk mendapatkan petir dari sang harimau, Lin Pan kemudian memegangi tanduknya dan langsung aja semua petir pun merasuki ke dalam tubuhnya. Bahkan hingga sampai ke lautan spiritualnya. Di dalam sana, retakan spasial mulai terus muncul dan Tetua Sun merasa kesal pada Lin Pan karena dia haruslah bekerja keras untuk memperbaikinya. Kembali Tetua Sun meminta Lin Pan untuk berhenti tapi tidak digubris dan terus aja menyerap semua petirnya. Pada saat ini keduanya masih tidak menyerah, bahkan sang harimau memunculkan petir dari atas langit yang sampai membuat tubuh Lin Pan kesakitan hingga munculnya retakan dari tubuhnya. Di dalam lautan spiritualnya Tetua Sun akhirnya mengeluarkan kekuatannya dengan langsung memperbaiki semua retakan spasial ini. Dan dengan ini semua petir pun berhasil diserap. Tapi konsekuensi mengeluarkan semua kekuatannya membuat eksistensi Tetua Sun mulai menipis. 来点儿！ Di kejauhan, Dugulin kembali dibuat terkejut dengan kekuatan Lin Pan yang mampu menahan semua petir ini. Alhasil semua petir pun telah menghilang dan kali ini giliran Lin Pan untuk membalikan keadaannya, yaitu dengan terus menyerangnya dan akhirnya ia pun menang. Di sana, Lin Pan membawa harimau petir dengan wujud aslinya. Selain itu, Lin Pan juga meminta bayaran pada Dugulin atas pertunjukan yang telah ia lakukan. Sontak, ia pun mengeluarkan sebuah kompas yang di dalamnya merupakan gambaran susunan formasi di tempat ini, yaitu dengan 18 pilar serta 27 pintu yang harus Lin Pan hindari. Alhasil Lin Pan pun sangatlah senang dan mereka pun pergi. Scene berpindah di kediaman keluarga Su yang kini sudah mendapat laporan jika persiapan mereka sudah selesai. Tapi tiba-tiba dari arah belakang salah satu pahlawan wanita kemudian menusuk kedua prajurit dan langsung menerjang ke arah Tuan Muda Su. Kan tetapi seketika batu pemandu jiwa pun aktif yang membuat ia pun merasa lemas dan akhirnya tertangkap. Beruntung rekannya juga berhasil melepaskan diri serta langsung melemparkan sebuah bom asap untuk melarikan diri. Kan tetapi Tuan Muda Su malah tertawa dan kini mengerahkan batu pemandu jiwa untuk mengaktifkan formasi di tempat ini. Tapi formasi tersebut tidaklah mempan terhadap kedua pahlawan ini, membuat Tuan Muda pun menjadi sangat kesal. Karena tak ingin rahasia keluarganya terbongkar, maka Tuan Muda pun menyuruh semua pasukan untuk menangkap kedua pahlawan ini. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.